Halo guys, balik lagi ke hari ini kita akan melihat cara bikin edit video. Oke, udah. Coba kita akan melihat cara edit. Kita akan belajar dulu guys. Belum bisa edit, tapi harus di tablet. Wow, cepetin aja. Hai apa kabar semuanya, jumpa lagi bersama saya channelnya Nawan Gunawan. Sarap semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara mengedit video YouTube menggunakan aplikasi KineMaster di HP Android dengan mudah dan cepat ya. Oke sobat, kita lanjut. Kalian bisa subscribe dulu channel. Bukan cara yang lain gitu ke dari yang tadi ketemu tadi apa ya? Mau buat avatar. Nah ini Ada beberapa tips di spot terbaik untuk video YouTube kalian. Ada beberapa tips di CapCut yang bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas dari video YouTube kalian. Nah, jadi di video kali ini saya akan kasih 5 tips, mulai dari tips seputar editing video sampai nanti settingan spot terbaik untuk video YouTube kalian. Tips pertama itu tips untuk mempertahankan kualitas video kita ketika diupload ke YouTube. Nah, jadi gini teman-teman, setiap video yang kita upload ke sosial media, entah itu YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya, itu biasanya videonya bakalan kena kompres sama sosial medianya. Nah, maksudnya kompres itu jadi setiap video yang kita upload misalkan ke YouTube, itu bakalan dikecilin gitu ya sama YouTube-nya. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya video kita tadi itu lebih ringan ketika diputar sama followers kita. Nah, cuman minusnya ketika kompres ini pastinya kualitas videonya juga bakalan ikut menurun. Nah, tapi kalau nggak usah khawatir, saya punya tips yang bisa kalian lakukan supaya video kita tadi meskipun kena kompres tapi kualitasnya masih kelihatan tetap tajam gitu. So, caranya gimana? Caranya gampang banget. Nah, jadi langsung aja di CapCut itu kalian klik aja video kalian. Setelah itu kita masuk ke menu adjust. Di adjust di sini ada sharpen. Nah, sharpen ini fungsinya untuk mempertajam video. Nah, saran saya sih atur aja sekitar 50% atau 60% gitu. Selain sharpen, di sini kita juga tambahkan grain. Grain ini efek seperti kayak apa ya? Ngasih kayak bintik-bintik gitu di video kita, bukan noise sih, tapi kelihatan ya mirip-mirip kayak noise gitulah. Untuk tips yang grain ini kemarin saya dapatin dari salah satu editor video profesional juga. Jadi dia tuh nyaranin kalau misalkan video kita pengen tetap kelihatan tajam ketika diupload di sosial media, jadi kita disaranin buat tambahin grain, tapi di sini grainnya jangan terlalu tinggi ya, atur aja sekitar 10. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tambahkan aja sharpen 50 dan grainnya sekitar 10. Nah, jadi dengan cara ini video yang kita upload di YouTube itu detail videonya bakalan masih tetap bisa terlihat seperti itu. Tips yang kedua yaitu tips untuk pencerahan bagian wajah dari video kita. Tips yang kedua ini berguna kalau misalkan di video teman-teman itu ada kelihatan wajahnya, contohnya seperti video saya ini. Nah, caranya gimana sih? Caranya gampang banget. Nah, kebetulan di CapCut ini juga sudah ada fiturnya ya. Jadi nanti kalian masuk aja ke menu retouch. Nah, di sini kan ada banyak banget nih efek-efek yang bisa kita coba khusus untuk mencerahkan wajah atau memperbaiki nih detail dari wajah kita. Saran saya sih gunakan aja yang di bagian smooth. Smooth ini fungsinya untuk memperhalus tekstur dari wajah kita. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Atur aja sesuai dengan keinginan kalian. Selain smooth, kita juga bisa tambahkan breakdown. Breakdown ini fungsinya untuk mencerahkan wajah kita, contohnya seperti ini. Dan yang terakhir kita atur whiteout. Whiteout ini fungsinya untuk supaya gigi kita itu kelihatan lebih putih. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya. Sebelumnya kan seperti ini nih detail wajah kita, dan setelah kita kasih efek retouch, nah hasilnya bakalan seperti ini. Jadi kelihatan jauh lebih cerah ya dibandingkan sebelumnya. Tips yang ketiga yaitu menambahkan subtitle di video kita. Saya rasa sih kebanyakan teman-teman pengguna CapCut pasti sudah pada tahu lah ya kalau di CapCut ini ada fitur untuk menambahkan subtitle secara otomatis. Nah, menurut saya subtitle ini adalah salah satu elemen yang penting juga untuk video YouTube, terutama video short ya. Menurut saya video short itu wajib banget ada subtitlenya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu caranya gimana, caranya gampang. Ini nanti kalian masuk aja ke menu text. Di
Di sini ada auto caption. Pertama bahasa. Ini kita pilih dulu bahasa sesuai dengan video kita. Oh, kita pilih Indonesia. Di sini tinggal kalian pilih aja efek subtitlenya mau yang seperti apa. Kalau sudah, kita klik start. Nah, sekarang di sini teman bisa lihat subtitlenya sudah jadi. Terus kalau misalkan ada subtitle yang salah, ini tinggal kita edit aja ya caranya. Teman-teman masuk aja ke batch edit. Nah, di sini tinggal kalian pilih-pilih aja dan cari aja subtitle yang agak kurang pas atau salah pengucapannya gitu. Tips yang keempat yaitu menambahkan tombol subscribe. Nah, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya, kalau di CapCut ini kita sebenarnya juga bisa menambahkan tombol subscribe. Nah, caranya gimana sih? Caranya itu gampang banget teman-teman. Cara pertama, kita bisa gunakan stiker. Jadi masuk aja ke stiker, terus masuk aja ke bagian hot. Nah, di sini sebenarnya ada juga nih stiker subscribe kayak gini. Cuman kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih bagus lagi, kita bisa tambahkan melalui overlay. Nah, kalau tadi kan stiker nih. Nah, jadi masuk aja ke menu overlay, add overlay. Kita masuk ke stop video. Nah, di pencarian kita ketik aja subscribe. Terus di bagian tipe kita pilih yang video. Nah, di sini ada beberapa template tombol subscribe yang bisa teman-teman gunakan. Silakan teman-teman pilih aja yang mana menurut kalian menarik. Oke, kayaknya kita pakai yang ini aja. Kalau sudah, kita klik add. Nah, sekarang untuk menghilangkan warna hijaunya, ini caranya teman-teman nanti masuk aja ke menu cutout, pilih chroma key, terus yang lingkarannya ini kalian arahkan ke bagian hijau. Kalau sudah masuk ke intensity dan kalian atur aja di sini intensity-nya sampai mentokkan aja sampai 100. Nah, sekarang kita sudah punya tombol subscribe, tinggal kita atur aja posisinya. Terus di sini kalau misalkan teman-teman merasa dia speednya agak lambat banget ya, di sini tinggal kita percepat. Caranya masuk aja ke menu speed, pilih normal dan atur aja kecepatannya. Misalkan kita atur sekitar 2,5 kali. Nah, sekarang kita akan coba lagi. Terus yang COD. Oke, sekarang kita akan masuk ke tips yang kelima, yaitu tips seputar settingan ekspor terbaik untuk video YouTube. Untuk settingannya biasanya ya, kalau saya itu mengikuti rekomendasi yang sudah disediakan sama YouTube-nya. Teman-teman bisa lihat aja di tabel berikut. Nah, jadi ini adalah tabel settingan ekspor yang sudah direkomendasikan sama YouTube. Kalau misalkan teman-teman pengen ekspor video di resolusi 1080p dengan fps di 30, berarti bitrate yang kita pakai itu adalah 10 fps. Tetapi kalau fps-nya misalkan kita atur 50 atau 60 fps, berarti bitrate-nya adalah 15 fps. Nah, gimana caranya nerapin settingan ini pada CapCut? Caranya itu gampang banget. Pertama, kita atur dulu resolusinya misalkan 1080, frame rate-nya kita atur 30. Nah, sedangkan untuk bitrate atau quote rate-nya, ya sayangnya di CapCut di sini dia bentuknya bukan angka ya, tapi kayak low, mid, dan high. Nah, kalau misalkan kita lihat dari tabel tadi, itu kan rekomendasinya adalah 10 Mbps. Nah, cuman karena di sini nggak ada 10 Mbps, jadi saran saya teman-teman atur aja di tengah-tengah atau recommended. Terus kalau misalkan nanti video kalian itu fps-nya 50 atau 60 fps, berarti atur aja quote rate-nya sampai di high gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman tanya boleh nggak sih kalau misalkan 1080p 30 fps tapi bitrate-nya kita atur yang kayak gitu, boleh banget teman-teman. Cuman nanti pastinya ukuran video kita juga bakalan orang-orang bisa. So, itulah 5 tips di CapCut yang bisa kalian pakai untuk ningkatin kualitas dari video YouTube kalian. Sebenarnya masih banyak tips di CapCut ini yang bisa kita pakai untuk ningkatin kualitas dari video YouTube kita. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen lanjut ke part 2-nya, boleh banget bisa tulis saja di kolom komentar bawah. Kalau misalkan banyak yang request, nanti saya bikinin juga untuk part yang keduanya. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman pengen request video tutorial seputar CapCut lainnya juga boleh banget bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. So, thank you banget nih buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Kalau gitu semua tutorial, kita bertemu lagi di video tutorial selanjutnya. Ada guys, besok lagi ya guys.